Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sahabat Sani Uye yang kami banggakan, kali ini kami ingin menanggapi salah satu pernyataan yang telah disampaikan oleh PWNU Jawa Timur, yaitu Al-Mukarram Kyai Haji Marzuki Mustamar hafizahullahu ta'ala wa atala umrah, amin ya rabbal alamin. Dalam salah satu video yang sudah beredar di YouTube, beliau Al-Mukarram Kyai Haji Marzuki Mustamar mengatakan bahwasanya warga NU jangan keluar dari NU, khawatir dibohongi. Banyak sutat-sutat kaum sebelah itu yang suka berdusta, yang suka berbohong atas nama inilah, atas nama inilah, atas nama ulama dan semacamnya. Itu kenyataan, teman-teman. Dan ini salah satu dari beberapa daftar isi ya, daftar isi dari beberapa sutat kaum Wahabi yang menurut kami mereka itu melakukan kedustaan atas nama para ulama atau fatwanya nyeleweng lah. Ini pertama, Abu Haidar. Abu Haidar ini berkata, Imam Asy-Syafi'i maupun ulama Syafi'iyah menentang keras orang yang mengaji Al-Quran di sisi kuburan. Padahal Imam Asy-Syafi'i sendiri maupun ulama-ulama Syafi'iyah menganjurkan umat Islam ketika berziarah kubur agar mengaji Al-Quran di sisi kuburan. Dalam kitab Imam Asy-Syafi'i menyatakan, wa uhibbu law quri'a indal qabri, dan aku senang apabila Al-Quran dibaca di sisi kuburan. Cek dalam kitab juz pertama halaman 334 terbitan Darubnil Jauzi. Ini sudah saya rangkum, teman-teman, kitabnya ya. Saya rangkum di sini. Itu ada kitabnya di sana. Begitu juga ulama-ulama Syafi'iyah. Contoh di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karya daripada Al-Imam An-Nawawi, punya kami tepat di juz ke-6 halaman 320 terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Wa yustahabbu ayyaqra'a minal Qur'ani ma tayassara wa yad'u lahum aqibaha nasso alaihi Syafi'iyyu wattafaqu alaihi al-ashabu. Dan disunnahkan bagi orang yang berziarah agar membaca ayat suci Al-Quran yang mudah baginya. Kemudian setelah membaca ayat suci Al-Quran baru berdoa untuk ahli kubur tadi. Nasso alaihi Syafi'iyyu wattafaqu alaihi al-ashabu. Begitulah yang dinas oleh Imam Asy-Syafi'i dan disepakati oleh ashab Syafi'i. Maka bohong apabila Abu Haidar menyatakan Imam Asy-Syafi'i dan ulama Syafi'iyah menentang keras, melarang orang mengaji Al-Quran di sisi kubur. Bohong. Makanya benar apabila Kyai Haji Marzuki Mustamar menyatakan khawatir dibohongi kalau keluar dari NU, karena memang faktanya begitu. Yang nomor dua, Haris Abu Naufal. Haris Abu Naufal ini berkata dalam video yang sudah beredar di YouTube bahwa Syekh Izzuddin bin Abdissalam menyatakan bid'ah salaman setelah selesai sholat subuh atau salaman setelah selesai sholat asar oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Katanya Haris Abu Naufal bid'ah. Padahal di dalam kitab Qawaidul Ahkam fi Masolihil Anam karya daripada Syekh Izzuddin bin Abdissalam tepat di juz kedua halaman 134, beliau Syekh Izzuddin bin Abdissalam menyatakan walil bid'il mubahati amfilatun minhal musafahatu aqibas subhi wal asri. Walil bid'il mubahati, dan untuk bid'ah-bid'ah yang boleh, amfilatun, ada beberapa contoh. Minha, di antara contoh bid'ah yang boleh adalah al musafahatu aqibas subhi wal asri, bersalaman setelah selesai sholat subuh maupun setelah selesai sholat asar. Ini pernyataan Syekh Izzuddin bin Abdissalam, tidak seperti apa yang telah disampaikan oleh Haris Abu Naufal. Sebab ketika sutat-sutat Wahabi berkata bid'ah, teman-teman, itu artinya sesat.
Karena bagi mereka semua bid'ah sesat. Padahal di dalam kitabnya Syekh Izzuddin bin Abdissalam yang bernama Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, jelas, tegas, terang benderang sekali Syekh Izzuddin bin Abdissalam menyatakan di antara contoh bid'ah yang boleh, contohnya adalah, kata beliau Syekh Izzuddin bin Abdissalam, bersalaman setelah selesai sholat subuh atau salaman setelah selesai sholat asar. Dengan begitu maka jelas bahwasanya Haris Abu Naufal sudah berbohong atas nama Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Yang nomor 3, Maududi Abdullah. Dalam salah satu video yang sudah beredar di YouTube, Maududi Abdullah berkata, tidak ada seorang pun yang mencium kakinya Nabi. Ini saat dia mengkritik para kiai, teman-teman ya. Kemudian Maududi Abdullah berkata, Nabi saja makhluk yang paling mulia, tidak ada seorang pun yang mencium kakinya Nabi. Padahal terlalu banyak hadis-hadis yang menjelaskan kaki Nabi dicium oleh sahabat, bahkan kaki Nabi dicium oleh kedua orang Yahudi yang kemudian ia bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Nabi Allah. Hal ini bisa dicek dalam kitab Riyadhus Shalihin, karya daripada Al-Imam An-Nawawi, tepat di halaman 375, terbitan Maktabah Darul Jawahir. Wa an Safwan bin Asal radhiyallahu anhu qala Yahudiyun li sahibihi idhhab bina ila hadzal nabi fa ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu an tis'i ayatin bayinat fa dzakara hadits ila qolihi faqabbala yadahu wa rijlahu wa qala nashhadu annaka nabiyyun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu bi asanida sahihatin. Jadi kedua orang Yahudi itu kemudian mencium tangan dan mencium kakinya Nabi, seraya mereka berdua berkata, kami bersaksi bahwa engkau Muhammad adalah Nabi. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi maupun ulama yang lain dengan sanad yang sahih. Maka bohong apabila Maududi Abdullah menyatakan tidak ada orang yang mencium kaki Nabi. Berapa kitab yang Anda baca, berapa hadis yang Anda hafal? Jangan bohongi umat. Yang keempat, Badrus Salam LC Al-Wahhabi. Dalam salah satu ceramah yang sudah tersebar di YouTube, Badrus Salam LC Al-Wahhabi menyatakan bahwa Imam An-Nawawi mengkritik ulama yang menganjurkan melafadzkan niat. Padahal Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau sendiri dengan tegas menyatakan, wala yustaratu nutqul lisani bila khilafin wala yakfi an niyatil qalbi bila khilafin walakin yustahabbu talaffuzu ma'al qalbi kama sabaqa fil wudu'i was sholati. Cek dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab tepat di juz ke-7 halaman 355, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Walakin yustahabbu talaffuzu ma'al qalbi, tetapi disunnahkan melafadzkan niat, ya, disunnahkan melafadzkan niat bersamaan dengan yang ada di hati. Ketika kita berwudu, nawaitul wudu, itu disunnahkan melafadzkan niat sekaligus bersamaan dengan niat yang ada di hati. Ini kata Imam An-Nawawi, dianjurkan melafadzkan niat sebagaimana keterangan yang sudah berlalu dalam bab wudu ataupun sholat. Bagaimana penjelasan masalah niat dalam masalah bab wudu? Maka Al-Imam An-Nawawi di sini menjelaskan dalam kitabnya yang bernama Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, tepat di juz kedua halaman 246, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. An-niyatul wajibatu fil wudu'i hiya niyatu bil qalbi wa la yajibul lafzu bil lisani ma'aha wa la yujzi'u wahdahu wa in jama'ahuma fahuwa akadu wa afdalu hakadha qalahul ashabu wattafaqu alaihi. Apabila seseorang itu memadukan antara niat dengan lisan, melafadzkan niat dengan lisan sekaligus niat di hatinya, fahuwa akadu afdalu, maka itu lebih kuat lagi, lebih afdal lagi. Hakadha qalahul ashabu wattafaqu alaihi. Begitulah yang diucapkan oleh ashabus Syafi'i dan mereka sepakat dianjurkannya melafadzkan niat. Sunnah.
Ini menurut Imam An-Nawawi, maka bohong apabila Badrus Salam menyatakan Imam An-Nawawi mengkritik ulama yang menganjurkan melafadzkan niat dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Bohong Badrus Salam. Kemudian nomor 5, Farhan Abu Furaihan Al-Wahhabi. Dalam salah satu ceramah yang sudah beredar di YouTube, Farhan Abu Furaihan menyatakan dosanya bid'ah itu lebih besar daripada dosa zina, lebih besar daripada dosa majelis homer. Sebab dosa terbesar adalah syirik, dan nomor 2 setelah syirik, dosa terbesar adalah dosanya bid'ah seperti tahlilan. Na'udzubillah min dzalik. Padahal teman-teman, tidak ada hadis yang mengatakan dosa terbesar setelah syirik adalah bid'ah. Nggak ada. Bohong Farhan Abu Furaihan. Yang keenam, Zulkarnain al-Maduri. Dalam salah satu videonya, dia menyatakan bahwasanya Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um lebih senang sholat tarawih sebanyak 11 rakaat dengan witirnya. Padahal Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam kitab Al-Um sangat tegas. Beliau menyatakan, wa ahabbu ilayya ishruna li annahu ruya an Umar wa kadzalika yaqumuna bi Makkah wa yutiruna bi thalathin. Dan aku lebih senang sholat Qiyamul Ramadan atau tarawih sebanyak 20 rakaat. Hal itu berdasarkan riwayat daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Begitu juga di kota Mekah dilakukan sholat Qiyamul Ramadan. Bahkan sampai sekarang Qiyamul Ramadan di kota Mekah sebanyak 20 rakaat. Kemudian mereka witir 3 kali. Ini kata Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um. Jadi jelas bahwasanya Zulkarnain al-Maduri berbohong atas nama Imam Asy-Syafi'i. Kemudian nomor 7, Khalid Basalamah. Ketika dia mendapat pertanyaan dari jemaahnya, apakah sah wudunya orang yang ketika nyampe mengusap kepala dia cuma membasuh keningnya? Apa jawaban Khalid Basalamah? Sah. Setahu saya sah. Karena yang menjadi rukun wudu, fardu wudu hanya membasuh wajah dan membasuh tangan sampai siku. Selainnya itu adalah sunnah muakkadah. Mana ada rukun wudhu hanya membasuh wajah dan tangan sampai siku? Ini kan dusta teman-teman, nggak ada dalilnya. Yang nomor 8, Nizar Sa'ad Jabal. Dalam salah satu video yang sudah beredar, dia berkata bahwasanya mengakhiri doa dengan membaca surat Al-Fatihah hukumnya adalah bid'ah mungkaroh menurut ulama Syafi'iyah. Padahal ulama Syafi'iyah malah mengatakan sunnah, ada dasarnya. Contoh ulama Syafi'i adalah Imam Ar-Romli. Cek di dalam kitab Fatawa Romli. Ini hamish daripada kitab Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah, tepat di juz pertama halaman 160, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Beliau Imam Ar-Romli ketika ditanya, su'ila an qiraatil Fatihati akibat du'ai ba'da sholawati hal laha aslun fi sunnati am hiya muhdatsatun lam tu'had fi sadril awal wa idza qultum muhdatsatun fahal hiya hasanatun aw qabihatun wa ala taqdiril karahati hal yusabu qailuha amla fa ajaba bi anna li qiraatil Fatihati akibat du'ai ba'da sholawati aslan fis sunnati. Bahwasanya membaca Al-Fatihah, membaca surah Al-Fatihah setelah selesai doa ketika sholat itu ada dasarnya dari sunnah. Ini ulama Syafi'iyah. Malah Nizar Sa'ad Jabal itu menyatakan dalilnya dia adalah Imam As-Sun'ani. Padahal Imam As-Sun'ani itu bukan ulama Syafi'iyah teman-teman. Nomor 9, Zulkarnain bin Muhammad Sunusi. Dia sudah berani merubah isi kitab Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukharinya ketika beliau menjelaskan tentang masalah surat Al-Qasas, yaitu kullu syai'in halikun illa wajhah. Lalu kemudian ditakwil oleh Imam Al-Bukhari illa mulkahu, kecuali kerajaan Allah. Lalu oleh Zulkarnain bin Muhammad Sunus itu dirubah illa malikahu katanya. Padahal itu sangat fatal terjemahannya, dan itu sudah saya berkali-kali terangkan di video yang sebelumnya teman-teman, cek sendiri. Ini sudah berbohong, merubah isi kitab Imam Al-Bukhari.
Nomor 10, Dasman Yahya Ma'ali. Dia berkata, taubatnya ahli bid'ah ditolak oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Allah sudah jelas menyatakan dalam surat An-Nisa ayat ke-48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah tidak akan mengampuni apabila ia disekutukan, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang ia kehendaki. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Bahkan sebenarnya dosa syirik, asalkan orang itu tidak mati dalam keadaan syirik, Allah akan mengampuni dia apabila dia bertaubat dari syiriknya sebelum ia wafat. Kok malah Dasman ini menyatakan taubatnya ahli bid'ah ditolak oleh Allah? Kau ini mendahului Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dengan begitu jelas apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Marzuki Mustamad ada benarnya. Hati-hati, jangan keluar dari NU khawatir dibohongi, karena memang terlalu banyak mereka yang berbohong teman-teman atas nama ulama. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu, mari kita selalu pantau fatwa-fatwa nyasar kaum sebelah Wahabi, wawasan agamanya hanya bid'ah. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.